Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Faizul Akbar. Coba kita ingat-ingat kembali aktivitas kita sejak bangun tidur pagi ini. Apa hal pertama yang biasanya kita lakukan setelah beranjak dari kasur? Ya, berjalan ke kamar mandi lalu menggosok gigi. Aktivitas ini terus kita ulang saat mandi pagi, setelah makan, atau sebelum tidur malam. Bahkan, sebagian dari kita mungkin punya kebiasaan mengantongi kayu siwak dan selalu menggunakannya setiap kali bersiap untuk wudhu atau sholat. Bagi kebanyakan orang, menyikat gigi mungkin hanya dipandang sebagai rutinitas biasa untuk urusan medis mata, agar gigi tidak berlubang dan napas tidak bau. Tapi tahukah teman-teman, dalam pandangan Islam, menjaga kebersihan mulut ternyata memiliki dimensi spiritual yang sangat tinggi. Kebiasaan sehari-hari yang terlihat sepele ini sebenarnya adalah wujud nyata dari living hadis, yaitu sunnah dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang terus hidup, membumi, dan secara konsisten diamalkan oleh umat Islam dari zaman ke zaman. Nah, sebelum kita melacak sejauh mana keaslian amalan ini, mari kita pusatkan perhatian terlebih dahulu pada teks hadis yang menjadi landasan utamanya. Di layar, teman-teman bisa melihat redaksi hadisnya secara lengkap. Haddatsana Yahya ibnu Bukair, haddatsana Laitsu an Ja'far ibni Rabi'ah an Abdurrahman sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya kuperintahkan mereka bersiwak. Dari lafaz hadis ini kita bisa melihat besarnya kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada kita. Beliau sangat ingin mewajibkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan mulut. Namun, karena beliau khawatir hal itu akan memberatkan, maka anjuran ini dijadikan sebagai ibadah sunnah yang sangat ditekankan. Lalu bagaimana dengan status keaslian hadis yang jalurnya bermula dari Yahya bin Bukair tadi? Mari kita bedah dasar hukumnya secara ilmiah menggunakan software khusus ilmu hadis bernama Jawami Al-Kalim. Analisis dari aplikasi ini sangat komprehensif. Coba kita perhatikan di bagian atas layar, tertera jelas bahwa ini adalah hadis yang terekam dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Di situ terdapat teks aslinya beserta rantai perawi yang persis seperti yang kita baca sebelumnya, terus bersambung naik hingga kepada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian mari kita beralih ke grafik statistik di bagian bawah. Grafik ini bertugas menganalisis seluruh jalur sanad hadis tersebut. Lalu di sudut kanan atas grafik ada tulisan Ijmali Adat Al-Asanid 606, yang artinya teks hadis ini direwayatkan melalui 606 jalur sanad yang berbeda. Kemudian perhatikan juga diagram batangnya. Data didominasi oleh dua batang tertinggi di sebelah kanan, yaitu batang berwarna hijau tua yang menandakan statusnya sahih sebanyak 32,2%, dan hijau muda yang menandakan statusnya hasan sebanyak 32,3%.
Karena didominasi mutlak oleh jalur yang sahih dan hasan, maka di bagian atas grafik software memberikan kesimpulan tegas, yaitu hukum a'la al-matan sahih atau hukum teks hadisnya dipastikan sahih. Dari validitas hadis yang terbukti sangat kuat tersebut, kita bisa menarik benang merah. Analisis terhadap praktik living hadis ini menghasilkan 3 poin penting. Yang pertama, keutamaan yang istimewa. Bersiwak memiliki keutamaan ganda. Di samping menjaga kebersihan fisik, amalan ini juga langsung mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, adab dan empati sosial. Hadis ini mengajarkan kita adab vertikal, yakni kesopanan menghadap Allah dengan keadaan mulut yang bersih, sekaligus adab horizontal berupa empati sosial. Dengan napas yang segar, orang-orang di sekitar kita tidak akan terganggu saat berinteraksi, berdiskusi, atau saat berdiri rapat bersebelahan di shaf sholat berjamaah. Ketiga, fleksibilitas living hadis di era modern. Hadis ini tidak kaku, melainkan terus hidup dan beradaptasi. Saat ini, umat Islam di seluruh dunia menghidupkan esensi hadis ini dengan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Alatnya bertransformasi mengikuti teknologi modern, namun nilai ibadah dan tujuan kebersihannya tetap terjaga dengan sangat sempurna. Sebagai kesimpulan, bersiwak atau menyikat gigi adalah bukti nyata dari living hadis yang sahih dan sangat aplikatif. Amalan ini ringan, dekat dengan kehidupan kita, dan sudah menjadi rutinitas harian. Sekarang tugas kita hanyalah satu. Mari kita ubah niat menyikat gigi kita. Jangan sekedar diniatkan agar gigi terhindar dari kuman, tetapi niatkanlah dari dalam hati sebagai bentuk ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW demi meraih ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.